Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Nova Ardiansyah. Nama saya Joel Mar Arifin Abitupulu. Nama saya Aida Junaida. Nama saya Serli Oktilian Dayu. Nama saya Korintus Marsi Simanjuntak. Baiklah, kelompok kami yaitu akan menjelaskan bagaimana sejarah-sejarah dari Istana Siak ini yang ditinggali oleh Sultan Syarif Hasim terakhir. Baik, daripada kita memperpanjang mukadimah, marilah kita cek sekali. Baiklah, sebelum kita untuk memperkenalkan sejarah-sejarah dari istana Melayu ini, sebelum itu kita akan melihat ada presiden yang pernah berkunjung di sini. Pertama-tama ada yang terakhir kali mungkin yang berkunjung di sini ada Presiden Yusuf Kala. Di sini juga ada sejenis galeri yang menyatakan ada tanda tangan dari Presiden Yusuf Kala. Ini pada Presiden kita Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala pernah kesini berkunjung pada hari Jumat tanggal 22 Juli tahun 2016. Baik, di sebelah sini juga dahulu presiden pertama kita juga pernah berkunjung di Istana Siak ini pada saat Sultan Syarif Hasim terakhir menduduki istana ini. Ya presiden kita yang pertama itu Soekarno Hatta. Terus di sini juga ada foto Sultan Syarif Hasim yang terakhir. Dan ini ada foto Soekarno Soekarno. Mungkin terus sebelah sini lagi. Di sini ada surat perjanjian yang berisi tentang wakaf-wakaf dari setiap benda peninggalan dari sejarah Melayu Riau ini. Mungkin untuk penjelasan lanjutnya akan kami buat nanti dalam lagi. Baik, ini sekian. Baik. Baiklah, sebelum kita ke bagian berikutnya, saya ingin menjelaskan bahwa untuk video berikutnya akan menjelaskan bagaimana Istana Siak ini atau sejarah Istana Siak ini dibangun dan akan dijelaskan oleh Pak Amrin. Di Istana Siak, namun istana sebenarnya ada namanya. Jadi istana ini dibangun semasa kejayaan Sultan yang ke-11 yang merupakan ayahanda dari Sultan Syarif Hasim yang bernama Syarif Hasim. 1889 istana yang masih begah. Ini perancangnya asalnya dari Jerman, perpaduan Arab, Eropa, serta Melayu. Jadi asal usulnya kerajaan Siak ini dulu berasal dari Kesultanan Johor, Malaysia. Terjadinya pertikaian kekuasaan dari salah satu Kesultanan Johor, putra dari Sultan Mahmud II. Beliau mendirikan pusat kerajaan. Nama atau lokasi tempat tersebut namanya Buantan. Semasa Kesultanan pertama, itu awalnya tahun 1723. Kesultanan Siak ini diperintahkan dengan 12 orang sultan. Namun dalam sistem pemerintahan tersebut sering berpindah tidak dalam satu wilayah. Jadi misalnya kayak ini kan lagi ngumpul nih Pak. Ini sedang apa ini Pak? Ya, ini dirama atau contoh menggambarkan sistem musyawarah antara Kesultanan Siak dengan pembesar kerajaan. Jadi musyawarah ini tidak di sini dilaksanakan. Jadi ada sebuah bangunan, nama sebutannya Balai Rumsri atau Balai Kerapatan, lebih kurang 200 meter lah dari istana ini, berada di pinggir sungai. Jadi membahas tentang kerajaan baik intern maupun masalah perkara lainnya gitu. Jadi dibahas oleh Sultan. Ini 4 orang ini kalau dulu namanya Datuk 4 Suku. Jadi ada sebutannya Datuk 50, Datuk Nadatar, Presiden Kampar. Jadi Pak, namanya fungsi dari datuk-datuk ini terhadap musyawarahnya apa ya Pak? Jadi ini kalau sekarang sama dengan apalah menteri dia, menteri, samanya gitu. Jadi sebagai utusan dia, saya sebetulnya daerah gitu. Jadi untuk sebelumnya
berarti dari depan itu kan ada foto-foto dari presiden terdahulu kan Pak. Nah itu berarti presiden-presiden yang pernah dulu kesini itu siapa aja ya Pak kalau Pak tahu Pak? Sebenarnya begini, itu akan ada foto antara Sultan Syarif Kasim Raja Siak terakhir bersama Soekarno. Jadi semasa itu Kesultanan Siak, Sultan ke-12 ini pernah ditarik oleh presiden kita pertama Soekarno untuk menjadi penasihat pribadi Soekarno masa itu. Dan beliau bergabung dan menyerahkan sebagian hartanya untuk kemerdekaan saat itu. Oh iya, saya mau nanya untuk ruangan ini di bawah kan ada beberapa ruangan di bawah. Ini untuk yang ruangan sebelah kanan ini, sebelah depan sana itu ruangan apa ya Jadi Pak? kalau di sini kayak patung ya. Ah, iya. Ada ruang patung ini kalau dulu di lantai 2 ada tuh foto suasana dulu di sebelah kanan dari sini ya. Ini kalau dulu sebutannya ruang gading. Ya, ruang gading karena ada sepasang kursi bahannya terbuat dari gading gajah. Nah, diduduki oleh permaisuri dan sultan. Nah, sultan dan permaisuri gitu. Nah, dan seandainya ada pertemuan dengan rakyatnya di sini, Pak, gitu. Nah, dihadiri oleh masyarakat setempat, ya, macam beliau saling bersalaman antara penduduk tempatan dengan sultannya gitu. Kemudian sebelah itu ruang adat istiadat. Kemudian di sini ada berapa ruang kristal. Ruang kristal ini fungsinya dulu untuk penjamuan atau pertemuan khusus untuk kaum wanita. Jadi antara kaum laki-laki dengan wanita nggak boleh campur, yang bukan muhrim khusus ya. Jadi ada ruangan tersendiri. Kemudian di sana ada ruang pertemuan khusus untuk kaum laki juga difungsikan sebagai ruang makan. Jadi kalau ada pertemuan antara sultan dengan sahabat di situ. Nah, sambil ngobrol beliau bincang membahas ya mana kerajaan ya kan, bagaimana perkembangannya, saling tukar menukar pikiran lah beliau. Kalau untuk lantai 2 tadi apa? Lantai 2 karena ini istana ini ditempati oleh 2 generasi ya, semasa Sultan Hasim dan Syarif Kasim II. Jadi semasa pemerintahan Sultan Kasim II, Hasim dulu ya. Semasa pemerintahan Sultan Hasim ini difungsikan sebagai tempat tinggal juga, sebagai ruang kerja juga. Nah, maka itu di lantai 2 itu sebagai ruang tidur beliau dulu saat itu. Namun setelah Sultan Syarif Kasim dinobatkan untuk menjadi raja tahun 1915 ya, dilantik di Balai Musri ya, Balai Kerapatan. Beliau punya rumah tersendiri dia punya rumah kecil, istana Peraduan. Ada di samping sana, 10 meter dari istana. Jadi ini dijadikan sebagai ruang kerja lah, kantor dia, tempat menerima tamu. Di sini bagaimana dibedakan ya Pak, mana Iya. yang untuk formalitas, mana yang untuk pribadi gitu ya Pak? Berarti yang untuk ruangan pertemuan untuk perempuan di mana ya Pak? Ini sebelah. Oh, yang sebelah ini ya Pak? Iya. Tengahnya ya Pak? Oke, cukup, terima kasih ya Pak. Iya sama. Oh ya Pak, sebelumnya mohon maaf Pak, saya belum kenal dulu. Saya Novat Benson. Iya. Nama Pak? Ambil. Terima kasih ya Pak, selamat bersedia. Terima kasih ya Pak. Mari.